Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatonah, NIM 18075195. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Boga Dasar di SMK Negeri 1 Ujung Batu. Pendahuluan, smartphone atau ponsel cerdas merupakan salah satu wujud realisasi ubiquitous computing atau UBCOM, di mana teknologi tersebut memungkinkan proses komputasi dapat terintegrasi dengan berbagai aktivitas keseharian manusia, dengan jangkauannya yang tidak dibatasi dalam satu wilayah atau suatu skop area. Jazi Eko Istianto. Penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran dalam proses belajar siswa mata pelajaran sosiologi dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga dapat menurunkan hasil belajar siswa. Tergantung pada siswa itu sendiri. Jika siswa tersebut menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran tersebut dengan hal-hal yang positif, sebagai mencari materi pembelajaran yang dibahas saat proses belajar, ataupun pembelajaran lainnya. Dan jika penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran tersebut untuk hal-hal negatif, seperti siswa yang bermain game, siswa mencari jawaban saat ulangan menggunakan smartphone, itu sama saja siswa curang. Saat lupa dengan waktu belajar karena terlalu sering menggunakan media smartphone, jika kurang pengawasan orang tua dan guru, siswa bisa saja membuka situs-situs yang dilarang. Tinjauan literatur. Yang pertama ada smartphone, kedua prestasi belajar siswa, yang ketiga pengaruh smartphone terhadap belajar siswa. Kita bahas yang pertama ada smartphone. Smartphone pada dasarnya adalah pembaruan teknologi komunikasi dari handphone. Smartphone dibuat dalam upaya memudahkan manusia dalam mengelola serta mengembangkan pemikirannya melalui berbagai fitur yang disediakan. Fitur tersebut biasanya seperti akses informasi, estimasi, akses lokasi, layanan, pendaftaran, dan lapak untuk menjual, dan lain sebagainya. Macam-macam smartphone. Macam-macam smartphone dapat dibedakan menjadi berdasarkan sistem operasinya. Sistem operasi dan suatu sistem yang mengontrol kinerja smartphone agar pengguna atau user dan perangkat saling terhubung atau device. Sistem operasi pada smartphone disebut juga sistem operating mobile atau mobile OS. Dan berdasarkan bentuknya, smartphone dibedakan menjadi yang pertama ada handphone. Semua orang tentu sudah tahu bentuk handphone, yaitu muat di genggaman tangan dan fleksibel di bawah mana saja. Yang kedua ada iPhone, merupakan sebutan untuk smartphone keluaran Apple. Tablet berbentuk lebar seperti buku. Layarnya yang lebar membuat tampilan tulisan, gambar, maupun video terlihat lebih jelas. Bisa dilengkapi dengan mini keyboard apabila digunakan untuk mengoperasikan Microsoft Office. Yang terakhir ada iPad, merupakan sebutan untuk produk Apple yang bentuknya sama dengan tablet. Selanjutnya ada peran smartphone terhadap pendidikan. Di antara peran smartphone bagi dunia pendidikan ada mobile learning atau m-learning. Mobile learning merupakan paradigma yang baru-baru ini muncul dalam dunia pendidikan adalah m-learning. Model pembelajaran ini muncul untuk merespon perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak, yang sangat pesat belakangan ini. Mobile learning juga memiliki keunggulan dan kekurangan, di antaranya dapat digunakan dimanapun pada waktu kapanpun. Kebanyakan device bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga PC desktop. Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop. Diperkirakan dapat mengikut sertakan lebih banyak pembelajaran karena
Mobile learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya smartphone menjadikan alternatif tambahan bagi seorang guru maupun peserta didik saat keterbatasan bahan ajar atau materi ajar. Berikut merupakan pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran. E-learning. Pembelajaran menyenangkan tanpa kenal ruang dan waktu, para siswa dapat belajar meskipun berada di luar kelas. E-book, electronic book. Mudahnya membaca buku. Para siswa dapat membaca buku dengan mudahnya menggunakan smartphone tanpa buku berbentuk fisik. Situs pencarian. Mesin pencarian di internet sangat membantu para siswa dalam mencari sebuah informasi atau materi tentang pembelajaran. Media sosial untuk pembelajaran. Banyak sekali media sosial yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Misalnya Edmodo, aplikasi ini didesain seperti metode di kelas. Di sini guru akan lebih aktif berkomunikasi dengan siswa. Prestasi belajar siswa. Kata prestasi belajar terdiri dari dua huruf, yaitu prestasi dan belajar. Menurut WJS Purwadarminto, dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil belajar yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan menurut Nasrun Harahap, prestasi adalah penilaian pendidikan, perkembangan kemajuan peserta didik yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disampaikan kepada murid, serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. Sebuah prestasi tidak akan pernah diraih tanpa perjuangan dan juga melewati berbagai tantangan. Prestasi akan bisa digapai dengan keuletan, kerja keras, dan kesabaran, dan juga kepercayaan diri. Dan sebuah prestasi tidak hanya bisa diraih secara individu saja, tetapi sebuah prestasi kadangkala bisa diraih dengan berkelompok. Dari berbagai pengertian yang dihasil prestasi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang digapai dengan keuletan, kerja keras, kesabaran, dan juga kepercayaan diri, baik didapat secara individu maupun kelompok. Pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar siswa. Belajar merupakan usaha memperbaiki diri dan menambah wawasan pengetahuan. Tidak hanya di sekolahan, seseorang dapat belajar dari keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam agama Islam, bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan yang utama, serta belajar dari lingkungan tempat tinggalnya. Jika belajar yang dimaksudkan adalah upaya mencari ilmu di sekolah, maka patokan yang menjadi seseorang tersebut berhasil atau tidaknya adalah hasil belajarnya selama di sekolah. Pada umumnya, pada hasil belajar yang diperoleh tersebut ditentukan dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung dengan memberikan soal-soal tes kepada peserta didik. Metode penelitian yaitu metode literatur. Penelitian yang dengan studi literatur, sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya. Akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.